Selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu Advent pertama. Ibadah yang kita lakukan saat ini kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Harsana. Jemaat, mari kita menyanyi dari Kitab Bakti 127, bait yang pertama. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat, mari kita sambut hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita tapiskan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nat mimpi kita dari 1 Korintus 15 ayat 58 demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Terima salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Pengakuan dosa dengan rasa sesal dan malu serta dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Bapa di surga,
Kami mengaku segala kesalahan dan pelanggaran melawan Tuhan karena kelalaian dan kebodohan kami. Hidup kami tidak peduli melakukan pelayanan kepada sesama, tapi kami lebih mengasihi dan mencintai diri sendiri. Padahal mereka memerlukan, namun kami pura-pura tidak melihat maupun mendengarnya. Kami tidak jarang salah memahami harta benda yang ada ini karena hasil dari jerih lelah sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Maka kami menjadi pelit dan tidak mau berbagi kasih yang disebabkan salah memandang hidup ini. Mereka malas dan tidak tekun maupun ulet dalam bekerja. Kami memandang harta benda adalah segala-galanya atau jalan kebahagiaan, sehingga tidak peduli jalan mana harus ditempuh. Tidak sedikit orang menjadi sombong dan angkuh setelah merengkuhnya, bahkan menjadi jumawa. Tuhan, berikanlah hati ini untuk mengerti bahwa harta benda berasal daripadamu, sehingga kami tidak layak menjadi sombong dan berkeinginan menguasainya. Hidup kami menjadi saluran kasih Tuhan bagi sesamanya, sehingga mereka merasakan sukacita kasih-Mu. Kami memohon ya Tuhan, agar hidup melayani seperti Engkau melayani, serta teguhkanlah hati ini, agar tidak mudah patah dan kecewa. Kami memohon, ampunilah segala pelanggaran dan dosa yang melawan-Mu, serta baharuilah batin kami dengan kuasa kasih Kristus, sehingga hidup kami seperti yang Tuhan Yesus lakukan bagi dunia. Hidup kami menjadi taat dan setia untuk melakukan pelayanan kasih bagi sesama. Demikian pengakuan dosa umat-Mu. Dan dengarlah ya Tuhan. Jemaat, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam 1 Titus 3 ayat 5 yang menyatakan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Bila kasih-Mu
kesalahan kita diampuni oleh Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru yang tertulis dalam 1 Petrus 4, 7 sampai 11. 1 Petrus 4, 7 sampai 11 yang demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah terang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Allah surgawi, Allah dalam Yesus Kristus, kami membuka diri karena kami akan menerima firman-Mu. Terangilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh melihat terang dan hidup di dalam terang Tuhan. Terima kasih yang mendesak kami, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Maranatha. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 9. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 9 yang menyatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini.
Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, bahkan bergereja dan berjemaat tidak pernah lenggang dari kita urusan uang atau pengumpulan dana. Baik itu kita akan melaksanakan perayaan Natal, baik itu Paskah maupun pembangunan, bahkan mutasi pendeta. Mungkin event-event yang lain selalu kita mencari dana dan mengumpulkannya untuk mendukung supaya acara itu berjalan dengan baik. Namun tidak sedikit orang dalam penggalangan dana, baik itu berdagang makanan maupun pakaian maupun yang lain, bahkan juga dengan cara-cara sel-kiler, bahkan juga dengan lelang. Namun tidak sedikit juga orang yang ternyata dalam acara-acara itu, dalam pengumpulan dana, belum ada atau sebagian yang belum memberikan uang. Nanti, yang penting bicara dulu besarannya. Tapi pada saat diminta untuk memberikannya, kadang-kadang sangat sulit, bahkan orangnya lupa untuk memberikannya. Dan itu sering terjadi dalam kehidupan berjemaat, bergereja. Seperti juga bagaimana perjalanan Paulus yang kedua dalam rangka pengumpulan dana untuk jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem, yang saat ini sedang mengalami kelaparan dan mereka sedang mengalami kemiskinan. Sehingga bagaimana disitulah Paulus inisiatif untuk mengumpulkan dana, membantu jemaat yang ada di Yerusalem. Sehingga banyak jemaat-jemaat yang siap sedia untuk membantu. Bahkan ada jemaat yang cukup mampu, bahkan dia juga sedia untuk membantu, tapi ternyata hampir setahun dia belum juga mengumpulkan dana tersebut. Salah satunya adalah jemaat di Korintus. Padahal jemaat Korintus ini cukup mampu dan cukup mapan. Dia tidak kekurangan, bahkan berkelebihan. Tapi mengapa mereka bisa lalai dan mereka tidak mengumpulkan dana tersebut? Padahal Paulus sudah menunggu di Akaya. Paulus sudah menantikan di Akaya. Sehingga disinilah bagaimana Paulus menegur jemaat yang ada di Korintus. Yang pertama, di sini Paulus memberikan contoh keberadaan jemaat di Akaya, yaitu di daerah Yunani. Itu jemaat Filipi, jemaat Tesalonika, dan jemaat Berea. Mereka keadaannya bukannya mampu, bukannya mereka berkelebihan, tapi perhitungan jemaat-jemaat yang ada di Akaya
itu juga jemaat-jemaat yang miskin. Bahkan hidupnya mereka dalam tekanan-tekanan, dalam ketakutan-ketakutan. Tapi mereka justru lebih bertanggung jawab untuk mengumpulkan dana tersebut. Seperti pada ayat yang kedua, tiga, dan kelima. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka lebih banyak daripada yang kami harapkan. Ternyata jemaat di Akaya ini, di dalam kemiskinannya, justru mereka ternyata lebih mengumpulkan banyak. Bahkan Paulus memandang mereka berkelebihan, bahkan lebih dari apa yang diharapkan oleh Paulus tentang pengumpulan dana tersebut, tentang kepedulian untuk penggalangan dana tersebut. Yang kedua, dalam hal untuk mengumpulkan dana ini, yang kedua adalah kerelaan. Ayat 4 dan 8. Dengan kerelaan, bahkan juga dengan keikhlasan. Nah, untuk melakukan pengumpulan dana ini, yang utama yaitu bagaimana kerelaan dan keikhlasan untuk memberi. Berarti di dalamnya bagaimana umat itu ada kerelaan dan itu keikhlasan untuk mengambil bagian di dalam pelayanan kasih itu. Nah, kerelaan untuk melakukan pelayanan kasih ini bukan mencari hormat atau pujian, tapi di sini bicara tentang iman. Seperti pada ayat yang ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu dalam iman. Nah, iman di sini bicara sebenarnya itu kasih, bukan bicara tentang keselamatan. Tapi orang yang beriman kepada Yesus Kristus, dia pasti akan mengambil bagian di dalam kasih itu. Dia akan terlibat dalam pengumpulan dana tersebut. Disitulah iman. Bagaimana keterlibatan kasih itu di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan pelayanan kasih ini yaitu bagaimana memberi bantuan kepada saudara-saudaranya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada lingkungannya. Bahkan di sini bagaimana Paulus mengumpulkan dana untuk memberi bantuan kepada orang-orang kudus yang ada di jemaat Yerusalem, yang pada satu mereka sedang mengalami kemiskinan dan kelaparan. Sehingga disinilah Paulus memberikan penjelasan dalam hal kerelaan dan keikhlasan untuk memberi bantuan itu adalah sebagai persembahan kepada Allah. Membantu orang, mengumpulkan dana untuk orang lain, itu adalah juga bagian dari memberikan persembahan kepada Allah. Dan untuk memberikan ini semuanya, itu adalah sesuai kehendak Allah, bukan dipaksa, bukan inisiatif dari diri manusia orang percaya itu, tapi di sini adalah inisiatif Allah. Bagaimana orang-orang percaya itu harus memberikan bantuan atau mengambil bagian dalam pelayanan kasih itu, yaitu pengumpulan dana itu adalah kehendak Allah. Sedangkan yang ketiga, bagaimana jemaat itu bisa meneladani hidup Kristus. Seperti pada ayat yang ke-9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang telah karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Di sini bagaimana hidup orang percaya itu hidup yang meneladani Kristus. Di situ Kristus
yang dikatakan dia kaya selaku Tuhan Allah sang pencipta alam semesta ini, justru dia menjadi manusia yang miskin, yang menderita, yang sengsara. Tujuan dari kemiskinan ini adalah untuk menjadikan orang-orang percaya itu kaya di dalam kasih itu. Bukan kaya harta benda, tapi bagaimana orang-orang percaya ini dia kaya dalam kasih itu. Nah, melalui kaya dalam kasih ini, sehingga orang-orang percaya itu selalu mengambil bagian di dalam pelayanan-pelayanan kasih itu, sehingga bagaimana hidupnya itu menyatakan kasih itu. Sehingga bisa katakan bagaimana hidup orang percaya itu mengentaskan kemiskinan itu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nah kita selaku orang percaya, kita selaku jemaat GPIB Penabur Solo juga harus memiliki tanggung jawab dalam mengambil tugas panggilan pelayanan kasih ini. Bagaimana kita juga dengan sukarela, dengan keikhlasan untuk mengambil bagian di dalam panggilan kasih ini. Dan oleh karena itu, bagaimana kita juga kaya di dalam kasih ini, kita mengingat seperti juga janda miskin itu di Lukas 21:2-4. Dia memberikan dari apa yang dia miliki untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Itu adalah kekayaan. Berbeda dengan orang-orang yang memberikan di dalam kelebihan, tapi janda miskin ini memberikan di dalam kekurangannya. Seperti juga jemaat di Akaya, dia memberikan, dia mengumpulkan dana untuk jemaat di Yerusalem di dalam kekurangannya. Berbeda dengan jemaat di Korintus yang mereka di dalam kekayaannya, tapi mereka tertunda untuk mengumpulkan dana. Dan disinilah bagaimana kita meladani sikap seperti itu dalam kehidupan kita. Jangan kita menunggu kita banyak harta benda baru kita memberikan persembahan ke gereja. Tapi mari dalam situasi kondisi seperti ini, COVID-19 ini, gereja membutuhkan dana. Gereja memerlukan dana untuk melakukan operasional pelayanan. Sehingga bagaimana kita mengingatkan seluruh jemaat untuk juga mengambil bagian untuk mendukung pelayanan kasih tenggelam gerejanya. Kita memberikan apa yang kita punya untuk Tuhan melalui gerejanya. Dan berikutnya ini adalah tanggung jawab iman, tanggung jawab orang percaya. Dan bagaimana kita yang kita miliki ini di dalam kekurangan-kekurangan kita di COVID-19 ini, kita memberikan untuk Tuhan. Dan kita memberikan itu semua adalah kehendak Tuhan. Dan di dalam gereja, bagaimana kita memberi, bukan mencari keuntungan-keuntungan, bukan mencari pujian dan hormat. Atau seperti 1 Korintus 10 ayat 24 dan 2 Korintus 2 ayat 17. Dia di situ bicara tentang mencari keuntungan dari firman Tuhan. Tidak sedikit orang di dalam gereja juga mencari keuntungan-keuntungan, baik finansial maupun kehormatan dan pengakuan, puji-pujian. Sehingga kita tidak segan-segan menjual jasa kita supaya diakui, supaya diketahui semua orang. Tapi di sini bagaimana tanggung jawab iman itu? Yaitu kita memberikan kepada Tuhan, dan itu kehendak Tuhan. Sehingga tidak pernah bicara tentang masalah jasa, kehormatan, pengakuan dan pujian itu. Tapi sinilah tanggung jawab iman untuk mengambil bagian dalam pelayanan kasih, supaya kita melakukan pelayanan-pelayanan ini, kita berikan kepada Tuhan. Bukan kita sembunyi.
bukan kita melarikan diri dari tanggung jawab iman. Bukan kita menjauh dari tanggung jawab iman. Tapi bagaimana kita mengambil peran aktif di dalam tugas pelayanan kasih itu. Dan inilah tanggung jawab iman kita untuk melakukan kasih kepada saudara-saudara kita, untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Dan oleh karena itu, bagaimana kita memberikan yang terbaik dalam hidup ini? Kalau di Roma 12 ayat 1, yaitu bagaimana kita memberikan tubuh ini, kita persembahkan kepada Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan gereja ini. Bukan tubuh ini kita sayangi, kita sembunyikan, kita jauhkan dari persekutuan, dari gereja. Tapi bagaimana tubuh ini kita hadir di dalam gereja, mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan itu, untuk melakukan kasih itu. Itu bagaimana untuk membangun persekutuan ini supaya bertumbuh dengan baik, yaitu untuk membangun kebersamaan, kerukunan, kekompakan. Bukan membangun percekcokan, bukan membangun permusuhan, dendam, dan iri dengki. Tapi bagaimana kita membangun ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan dalam pelayanan kasih, supaya persekutuan kita menjadi semarak untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, sehingga kehadiran gereja itu selalu menyatakan kasih dari kasih Kristus itu. Dan oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dan itulah tugas kita bersama selaku orang percaya untuk melakukan pelayanan-pelayanan kasih bagi saudara kita. Sehingga apabila ada saudara kita yang bersedih, ada persoalan-persoalan, kehadiran kita membawa sukacita, kedamaian, dan kegembiraan. Supaya di tengah-tengah kehidupan ini, gereja kita semakin bertumbuh berkembang dengan baik, dan semakin semarak untuk memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus seperti tertulis di dalam Markus 14 ayat 22 sampai 25 yang demikian. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Jemaat yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat, wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir akan terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini sesungguhnya juga mau mengingatkan kita pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat dunia melalui kata dan perbuatan kita. Jemaat, mari kita berdoa.
Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal, untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu di dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk, Engkau memulihkan hati orang yang hancur, Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan badai kehidupan dan peperangan bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Kristus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan bagi kami dari cengkeraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon kepada-Mu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia, yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Dan sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh subur kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka Engkau pun akan mengumpulkan jemaat-Mu dari utara dan selatan, dan dari timur dan barat ke dalam kerajaan anak-Mu Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam persekutuan dengan gereja di segala waktu dan tempat, mari berdiri dan mengucap pengakuan iman Nicea Konstantinopel sebagai ikrar iman kita dengan mulut, dengan hati, dan dengan sikap sempurna. Masing-masing berkata, aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan, yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai isi kitab-kitab dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati
dan hidup di zaman yang akan datang. Silakan duduk. Jemaat, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti anggur yang kelihatan ini, tetapi malah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Jemaat, marilah karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Terpujilah Allah yang tidak menolak aku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Damai sejahtera Yesus Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Roti yang dipecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk menebus dan menyelamatkan kita. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk menyucikan dan menyelamatkan kita. Ibrani 10 ayat 9 sampai 10. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa.
Jemaat, mari kita berdoa. Allah Surgawi, Allah dalam Yesus Kristus, kami naikkan puji syukur dan saat ini kami yang bersatu hati bahkan mengambil bagian di dalam perjamuan satu meja dengan Engkau. Berdoa kepadamu ya Allah untuk mendoakan gereja-gereja Tuhan, khususnya bagi GBIB, lebih khusus lagi jemaat GBIB Penabur Solo. Mampukan Tuhan untuk menjalankan tugas dengan baik. Satukan persekutuan yang menjadi milik Tuhan. Terus bangun kebersamaan dan kerukunan, kekompakan. Hanya kuasa Tuhan yang terus berkarya di tengah kehidupannya. Jauhkan Tuhan dari kebencian, permusuhan, kuasa-kuasa kegelapan. Hanya kuasa Tuhan yang ada di tengah-tengah kehidupan gereja-Mu ya Allah. Berkati yang ada di Penabur ini ya Allah, bahkan ada di Ngoresan dan di Sambi. Bahkan juga seluruh jemaat-Mu yang bergumul, bahkan juga yang sedang sakit. Kami mohon juga campur tangan Tuhan, khususnya juga bagi Bapak Soekarto, Saudara Daniel Peri Pranoto, Bapak Halasan Lomban Tobing, Ibu Agustina Katrin Raharjo, Bapak Abraham Sunarso, Om Marika Sopali, Ibu Tukiyam, Ibu Nur Timur Paindongan, Ibu Dens Hardia. Kami mohon jamaah Tuhan Yesus Kristus, tolong Tuhan angkat, Tuhan pulihkan, Tuhan sehatkan, Tuhan berkati upaya dilakukan. Tuhan berikan semangat di tengah kehidupan sehingga melalui kuasa Kristus, sehingga mereka terus berpengharapan, sehingga di dalamnya juga memperoleh kesehatan yang dari Tuhan. Kami berdoa juga bagi presbiter yang bertugas, organis, kantoria, multimedia, juga Tuhan berkati semua ya Allah yang telah mengambil bagian di dalam peribadahan saat ini. Dan oleh karena itu agar ini semua berkenan di hadirat Tuhan. Kembali kami serahkan seluruh jemaat-Mu, tolong Tuhan terus bangun kehidupannya, berikan kekuatan, kesehatan, bahkan di dalam karya dan pekerjaan juga terus memberatangkan berkat-berkat Tuhan. Terus hidup mengikuti aturan-aturan sehingga tetap dalam kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Kembali Bapa, tolong tumbuh kembangkan jemaat-Mu ini ya Allah, sehingga semuanya terus bertumbuh dengan baik, hanya kuasa Kristus. Dan oleh karena kami berdoa juga bagi bangsa negeri kami Indonesia, khususnya Bapak Presiden Joko Widodo, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat dan kasih sayang Tuhan untuk memimpin negeri ini, bahkan juga sampai ke daerah, sampai RT, juga boleh melayani seturut dengan kehendak Tuhan. Satukan negeri ini Bapa, agar mampu untuk melawan ketidakadilan, kebodohan, kemiskinan, bahkan negeri ini juga segera bebas dari COVID-19, sehingga negeri ini hidup kembali, hidup damai, sejahtera Tuhan, hidup yang terus mengandalkan Tuhan. Bahkan seluruh masyarakat Indonesia jauhkan semua dari tindakan dan perbuatan yang melawan hukum. Jauhkan juga dari orang-orang yang berpikir dan bertindak jahat untuk mengacaukan dan memecah belah negeri ini. Berikan kesadaran dan pertobatan ya Tuhan. Bahkan juga saudara kami yang mereka sedang kekurangan kemiskinan, mereka tinggal di emper-emper toko, di kolong-kolong jembatan, mereka yang telantar juga Tuhan berkati semuanya ya Allah. Bahkan kami berdoa TNI, polisi Tuhan berkati, tenaga medis, tenaga sukarelawan juga Tuhan berkati semua ya Allah, sehingga mereka hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan ketelitian, kehati-hatian di tengah-tengah tugas dan panggilan dan pelayanan ya Allah. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Berilah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang menyatakan demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk mengiringi pengucapan syukur, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 287B ayat 1 dan 2. Sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah
Jemaat yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Allah Bapa Surgawi, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memberi berkat-berkat dalam hidup ini. Kami dapat memberikan persembahan syukur bukan karena besar kecilnya, melainkan lahir dari kesadaran dari cinta kasih Tuhan. Persembahan ini adalah guna pemberian kasih Tuhan bagi gereja yang telah Engkau selamatkan, sehingga Tuhan puji dan dimuliakan. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih, mohon perhatiannya sebentar untuk pembacaan warta jemaat sepekan ke depan. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu Advent yang pertama kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih yang berkenan mengambil bagian dalam ibadah online hari ini. Kiranya ibadah Minggu kita hari ini mendatangkan berkat sukacita dan damai sejahtera dalam hidup beriman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih yang bermaksud menjadi warga jemaat GPIB Penabur Surakarta dapat menghubungi majelis jemaat dan mengisi formulir pendaftaran di kantor gereja setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pukul 9 pagi sampai dengan 5 sore. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis jemaat dan segenap warga jemaat GPIB Penabur Surakarta mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dari tanggal 29 November sampai dengan 5 Desember 2020 kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak terkasih. Tuhan Yesus sumber bahagia memberkati dan menyempurnakan sukacita kalian semua. Ibadah tatap muka untuk saat ini masih dilayani pada pukul 7.30, hanya satu kali ibadah. Bagi warga jemaat yang tidak dapat hadir dalam ibadah minggu tatap muka, masih dilayani ibadah melalui streaming. Apabila ada perubahan jadwal ibadah tersebut akan segera disampaikan kepada jemaat. Rapat PHMJ. Rapat pelaksana harian Majelis Jemaat PHMJ GPIB Penabur Surakarta dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di ruang konsistori. Mohon kehadiran seluruh anggota PHMJ. Perjamuan Kudus. Akan dilaksanakan ibadah perjamuan kudus pada hari Minggu Advent kedua tanggal 6 Desember 2020 di Bacem Ngoresan. Pada hari Minggu Advent ketiga tanggal 13 Desember 2020 di Pos Pelkes Sambi. Pandemi COVID-19. Dengan semakin tingginya pandemi COVID-19, dimohon para jemaat untuk selalu berkenan mematuhi protokol kesehatan dan selalu mengisi daftar hadir dalam ibadah minggu di gereja. Hal ini untuk kepentingan bersama dalam mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan COVID-19. Terima kasih. Persiapan majelis jemaat. Persiapan majelis jemaat untuk ibadah minggu dilaksanakan tiap hari Minggu pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di ruang konsistori. Mohon kehadiran seluruh majelis jemaat. Dalam rangka alih tugas pendeta dan datang dan pergi, gereja membutuhkan dana sebesar sekitar 31 juta. Oleh karena itu, diadakan penggalangan dana dari setiap jemaat melalui amplop dan kotak khusus. Diharapkan partisipasi segenap jemaat untuk dapat mengambil bagian. Terima kasih. Warta keuangan. Bagi warga jemaat yang tidak bisa hadir dalam ibadah minggu tatap muka dan ingin menyampaikan persembahan, dapat masukkan persembahan di kotak persembahan yang ada di kantor gereja. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat tamu, serta simpatisan yang sudah memberikan persembahan ke gereja maupun melalui Bank Niaga ataupun Bank BNI. Tuhan Yesus memberkati ungkapan syukur saudara. Laporan keuangan dapat Bapak Ibu lihat di warta jemaat hari ini atau yang dikirimkan lewat pesan WA melalui korsek masing-masing. Ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas juga mengucapkan terima kasih kepada organis, kantoria, operator slide, rekam streaming yang telah ambil bagian dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Demikianlah warta jemaat hari ini. Kami mengundang jemaat untuk
dapat hadir di ibadah tatap muka setiap hari Minggu dan mengikuti ibadah streaming mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan. Jadilah saksi-saksinya dalam kehidupanmu sehari-hari, di mana Bapak Ibu Saudara dapat menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Jemaat, arahkan hatimu dan angkatlah pikiran dan hidupmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.